Kita berserahkan itu. Haleluya. Kita bersyukur senantiasa kita diberkati dengan kelimpahan firman Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, memimpin setiap hidup kita. Senantiasa kita bersuka cita, senantiasa kita mengucap syukur apapun yang kita hadapi. Haleluya. Kembali tangga pujian kita Ebenezer. Teruslah berseru padanya. Right.
kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak berdusta. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah Allah kita. Dari Dia sumber pertolongan bagi kita yang senantiasa menyertai kita. Dan Dialah gunung batu kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita bahwa Tuhan gunung batu. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu.
Haleluya, puji Tuhan. Suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang menguatkan kita. Betapa kasih Tuhan kepada kita, begitu agung dan mulia karyanya, di mana serahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, curahkan darahnya menebus kita, untuk kita semua boleh menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa kami di dalam surga, sumber pertolongan bagi kami, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kami jalan keluar dalam setiap masalah kami. Dan sungguh sepanjang minggu ini kami rasakan penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau, mempersembahkan ucapan-ucapan bibir kami, juga membawa persembahan kami, kerinduan hati kami semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita berikan persembahan kita. Penolong hidupku, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Tuhan.
tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan yang dapat menolong kita, firman Tuhan yang menjadi jalan keluar apapun pergumulan kita. Kita rasakan kasih pertolongan Tuhan lewat firman-Nya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, Kristus penolong. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak terlambat Engkau. Banyak hal kami jalani dalam hidup ini, untuk kami percaya tidak Engkau tinggalkan kami. Penyertaan Tuhanlah membuat kami melintasi dunia ini berjalan, dan kekuatan Tuhan selalu menopang kami. Minggu ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan pujian kami, dengan rasa syukur kami, pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur hari-hari yang akan kami jalani di ke depan. Tuntunan Tuhanlah bagi kami firman-Mu dan Roh-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Siang ini kami akan menerima firman kehidupan yang menjamin hidup kami,
yang selalu menopang kami. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu dapat menyampaikan firman dari hati yang tulus, bahkan sejauh mana siaran ini didengar, diberkatilah setiap telinga yang mendengarkan, diubah oleh Tuhan, melimpah kasih-Mu setiap yang mendengar ya Tuhan. Kami bersyukur, kami semua sidang jemaat yang ada hari ini, buka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur minggu hari ini kemurahan Tuhan yang begitu besar sudah menyertai kita sepanjang minggu sampai hari ini. Pertolongan Tuhan begitu indah dalam hidup kita, saudara-saudara. Haleluya. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Tema kita beberapa hari yang lalu berbicara mengenai berjalan di lembah. Ya, ada lembah pujian, ada lembah akor, ada lembah baka, ada beberapa lagi lembah kekelaman. Ya, itu pelajaran bagi kita. Tuhan memang harus membawa kita melintasi itu, saudara-saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, kalau pemazmur berkata, walaupun berjalan di jalan kekelaman, aku tidak takut, karena Engkau besertaku. Dan banyak lagi, saudara-saudara, bahwa perjalanan kita di bawah Tuhan kita. Kekelaman itu yang menakutkan, yang mengerikan, perjalanan nampaknya nggak sanggup kita jalani. Tapi bersama dengan Tuhan mampu kita melintasi, saudara-saudara. Yang penting kita perhatikan, kita tidak selamanya di lembah kekelaman. Lembah kekelaman hanya perjalanan. Apapun pengalaman hidup kita, kita selalu bilang, saya hanya menjalani. Saya hanya menjalani. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan penyertaan adalah Tuhan. Pemazmur banyak kali perjalanan hidupnya, saudara-saudara. Ya, tetapi menjadi pengalaman-pengalaman juga bagi kita. Setelah kita belajar tentang lembah-lembah, saudara-saudara, hari ini belajar kita tentang gunung. Jadi perjalanan kita 3 bagian. Ada yang Tuhan bawa kita ke lembah, ada Tuhan bawa kita ke jalan yang datar, ada juga Tuhan bawa kita naik ke gunung. Itulah hidup di dunia ini, saudara-saudara. Ya, tidak ada yang mulus perjalanan hidup ini. Selalu banyak perjuangan, banyak pergumulan, banyak masalah kita lewati. Tapi satu hal, kita ingat apapun masalah itu, jangan pisahkan kita diri dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Apapun itu, saudara-saudara, tetap berpegang, percaya bahwa di balik semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Di hari Jumat sudah kita belajar naik ke atas gunung Tuhan. Ya, kalau saudara nggak naik ke gunung Tuhan, saudara akan memandang gunung-gunung yang lain. Ya, saudara akan ditekan oleh gunung-gunung yang lain. Saudara akan bertumpuk-tumpuk masalah-masalah kita sampai seperti gunung-gunung yang nggak bisa kita lewati. Gunung-gunung yang menindih kita, gunung-gunung yang menakutkan bagi kita. Kalau tidak, naik ke atas gunung Tuhan. Karena gunung Tuhan yang akan mengatasi semua gunung-gunung, semua masalah-masalah, semua pergumulan. Ketika kita sudah naik ke atas gunungnya Tuhan, semua gunung-gunung itu tunduk takluk. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara. Nah, hari ini kalau kemarin naik ke atas gunung, untuk apa kita naik ke atas gunung Tuhan? Menanyakan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Ketika ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, mau tanya siapa kita? Tanya orang kadang-kadang menyesatkan. Tapi kalau kita bertanya sama Tuhan yang menciptakan kita, pasti ada jawaban dari Tuhan. Jadi naik ke atas gunung adalah bertanya kepada Tuhan tentang masa depan kita, masalah kita, pergumulan kita. Bertanya kepada Tuhan. Kenapa aku ada di dunia? Kenapa Tuhan ada masalah begini? Tuhan kenapa ada? Tuhan akan berikan jawaban. Bukan hanya jawaban Tuhan berikan, Tuhan buka jalan keluar. Ini loh mengatasinya, begini caramu, begini caramu. Sampai kita bisa keluar dari setiap masalah kita. Jadi di PA sudah kita pelajari kemarin itu, saudara-saudara, bertanya sama Tuhan.
mencari wajahnya Tuhan. Itulah ketika kita naik ke atas gunung Tuhan, saudara-saudara. Dan cukup diberkati, dan saudara-saudara yang baik teman-teman yang mengikuti lewat siaran ulang, ya saya melihat respon-respon dari beberapa teman kita baik melalui Facebook, Instagram, TikTok. Hari ini juga ada sampai 600-an menonton. Mereka punya positif sangat bagus. Di YouTube juga saudara-saudara, bahkan teman-teman kita bukan hanya di Indonesia, dari Malaysia, Timor Leste, mereka respon karena begitu mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya hanya katakan kalau saudara diberkati, itulah kerinduan kami. Kami hanya menyampaikan, dan ketika saudara diberkati, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, dimanapun saudara yang mengikuti siaran ini, baik siaran ulang, diberkatilah setiap pendengaran kita. Dan hari ini kita pelajari adalah melayangkan mata ke gunung-gunung. Nah, melayangkan mata ke gunung-gunung. Kalau kita tidak naik ke atas gunung, pasti melayangkan mata ke gunung-gunung ketika ada pergumulan dalam hidup kita. Ya, bukan melayangkan mata ke gunung Tuhan, tapi ke gunung-gunung. Ini pelajaran, saudara-saudara. Ya, kenapa melayangkan mata ke gunung-gunung? Karena nggak naik dia ke atas gunung Tuhan, maka dia akan melihat, aduh, gunung-gunung begitu berat, gunung-gunung menakutkan. Ya, gunung-gunung tumpukan masalah itu sudah menjadi gunung yang mengelilingi hidupnya, namanya gunung-gunung. Melayangkan mata di gunung, dilihat sekeliling, kok gunung-gunung semua nih, gunung-gunung ini. Melayangkan mata di gunung-gunung. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi jika saudara nggak naik ke atas gunung Tuhan, tanggung akibatnya saudara akan melayangkan mata ke gunung-gunung. Nah, ini sangat bahaya, saudara-saudara. Ya, melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari mana pertolongan? Bisakah gunung-gunung menolong? Bisakah gunung-gunung membuat sedikit masalah ini berkurang? Enggak. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan? Gunung gak bisa menolong. Pertolongan gunung gak mampu. Tapi di ayat selanjutnya, pertolongan itu adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, inilah saudara-saudara kita pelajari. Setiap kita yang gak naik ke atas gunung Tuhan, tanggunglah akibatnya kita melayangkan gunung-gunung mengelilingi kita. Masalah-masalah, ketakutan-ketakutan, saudara-saudara. Dan kita berharap kepada gunung-gunung yang bisa menolong kita, gak bisa, saudara-saudara. Gunung-gunung di dunia hanya menakutkan. Jangan-jangan akan menimpa kita, menghancurkan kita. Nah, kita pelajari ini Mazmur pasal 121. Jadi saudara, mohon dukungan doa saudara. Beberapa tema ini nanti bicara tentang gunung-gunung, supaya Tuhan juga berikan pengertian yang tepat kepada kita, ya, supaya firman ini menguatkan kita menghadapi perjalanan hidup kita. Mazmur 121, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca, saudara-saudara sekalian. Silakan Pak Mangunsong dulu membacanya kepada kita. Mazmur 121 ayat 1 mulai, silakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian tiara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Iya, ini pertama, saudara-saudara. Melayangkan mata ke gunung-gunung. Karena enggak naik ke gunung Tuhan. Ya, melayangkan mata ke gunung-gunung, terus dari manakah akan datang pertolongan? Iya, jadi pemazmur ini menghadapi pergumulan yang begitu berat, masalah-masalah, masa depan yang berat, saudara-saudara. Coba dia melayangkan mata ke gunung-gunung, apakah gunung-gunung bisa menolong? Gak bisa, saudara-saudara. Ya, lanjut lagi yang 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, pertolongan bukan dari gunung-gunung. Pertolongan adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Iya. Penjagamu tidak akan terlelap. Lanjut. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Iya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lanjut. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Iya. Atau bulan pada waktu malam. Lanjut. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Iya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sudah perhatikan ini. Ayat 1 ini yang sangat sering kali terjadi dalam hidup kita. Melayangkan mata ke gunung-gunung.
melihat masalah yang bertumpuk-tumpuk, melihat masalah yang gak habis-habisnya, seperti gunung yang terus bertimbun-timbun, saudara-saudara. Ya, masalah yang seringkali mengelilingi hidupnya, gunung-gunung mengelilingi, sebentar lagi hancurlah, sebentar lagi. Masalah terus menghimpit seperti gunung-gunung yang mengelilingi hidupnya. Kadang kesana mata kita memandang, saudara-saudara. Ya, seringkali juga melayangkan mata ke gunung-gunung. Bisakah gunung membantu saya? Gunung yang tinggi, gunung yang kita anggap kuat, gunung tinggi yang kuat yang kita anggap, mampukah gunung itu menolong saya? Pemazmur ini seringkali mengatakan itu di dalam hidupnya. Tapi gunung-gunung, tumpukan-tumpukan masalah, ya, gunung-gunung itu saudara-saudara sekalian adalah masalah-masalah yang mengelilingi hidup kita. Gunung-gunung ini adalah pertolongan-pertolongan yang tidak dapat menolong kita. Itulah gunung-gunung, saudara-saudara. Kenapa melayangkan mata ke gunung-gunung? Karena nggak naik ke atas gunung Tuhan. Disinilah saudara-saudara masalah yang begitu berat di ayat 1 ini. Melayangkan mata ke gunung-gunung. Coba kita, kalau nggak naik ke atas gunung Tuhan, ya ada masalah, kita anggap gunung-gunung ini bisa menolong kita. Ya, gunung yang bukan dari Tuhan, gunung yang bukan ada Tuhan di situ. Bisa saja berhala, bisa saja harta, bisa saja kepandaian, kekuatan dunia, apa yang kita anggap bisa secara jasmani menolong kita, rupanya nggak bisa menolong. Hanya membawa masalah, memperberat masalah, memperkeruh keadaan. Ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung untuk menyelesaikan masalah kita, gunung-gunung gak mampu menyelesaikan bagi kita. Inilah sikap yang salah, saudara. Ayat 1 ini adalah sikap yang salah. Ketika ada masalah, pergumulan, masalah-masalah, saudara melayangkan mata ke gunung-gunung. Ya, gunung-gunung, perkara-perkara dunia yang bukan ada Tuhan di dalamnya. Ya, yang tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya. Hidup itu makin hancur, saudara-saudara. Di ayat 1 ini sikap yang salah. Tapi di ayat yang kedua adalah sikap yang benar dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Apa itu di ayat 2? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dikatakan, saudara. Ya, setelah melihat bagaimana gunung-gunung gak bisa dapat menolong dia, dari manakah pertolongan? Gak bisa gunung-gunung menolong. Gunung-gunung hanya menambah masalah, membuat kita ketakutan, saudara-saudara. Dari manakah ada pertolongan? Lalu dia berkata, ini iman, kalau disebut pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah sikap yang benar. Percaya dan mengatakan bahwa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Percaya dan berkata. Ini kalau disebut pertolonganku ialah bukan hanya kata-kata, tapi percaya. Jadi menghadapi masalah kita, gunung-gunung gak bisa menolong kita, gunung-gunung mengelilingi masalah dalam hidup kita, jalan satu-satunya Tuhan berikan. Percaya dan katakan, pertolonganku itu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, termasuk menjadikan gunung-gunung ini. Nah, saudara, sangat diberkati kita, saudara-saudara. Ya, pertolonganku ia adalah di Tuhan. Ini saudara-saudara sikap yang benar. Percaya dan berkata, pertolonganku dari Tuhan. Ya, bukan dari gunung-gunung, bukan dari perkara dunia, bukan dari orang yang kita anggap tinggi, hebat, kuat. Gunung itu kan kita anggap tinggi, hebat, kuat lah gunung-gunung. Gak bisa menolong kita. Pertolongan kita itu adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara. Untuk apa menolong kita? Ayat ini sangat lengkap. Saya belajar untuk sesuai dengan Alkitab. Ya, firman ini dari ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Satu hubungan gak bisa saya copot khotbah sana, ayat sini, ayat selalu saya ikuti ayat dari firman ini. Dari ayat 1 sampai seterusnya tidak bisa dipisahkan. Kenapa pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan untuk apa? Kalau Tuhan yang menolong kita,
Kalau pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, pertama, kaki kita tidak goyah. Ini pertama, saudara-saudara. Kalau saudara minta pertolongan dari gunung-gunung, kaki kita goyah, jangan-jangan kita ditimpa. Semakin kita lihat masalah mengelilingi kita, saudara, kaki kita goyah, nggak kuat kita berjalan. Ya, goyah kaki kita, nggak mampu kita berjalan, nggak mampu kita melintasi, saudara-saudara. Tapi pertama, kalau kita berkata pertolonganku itu adalah dari Tuhan, kita percaya dan berkata bahwa Tuhan yang menolong kita. Yang pertama kita lihat pertolongan dari Tuhan, kaki kita tidak goyah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, dalam mencapai masa depan. Jangan mencapai masa depan dengan kaki goyah. Ya, aduh gimana ini masa depanku, gimana ini sekolahku, gimana ini pekerjaanku. Kaki goyah kita dikelilingi gunung-gunung. Gunung-gunung masalah selalu menumpuk hidup kita sampai gak mampu kita berjalan. Kaki goyah, putus asa. Kalau sudah kaki goyah, putus asa, gak bisa lagi meraih masa depan, gak mampu lagi berjalan, kakinya sudah goyah. Jadi yang pertama, lanjutkan dulu ayat yang ketiga. Jadi pertolonganku, di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang pertama dinikmati adalah ayat 3. Silakan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Iya, lanjut. Penjagamu tidak akan terlelap. Iya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kalau kita berkata dan percaya pertolonganku adalah dari Tuhan, percaya, berharap, meminta, katakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Masalah-masalah boleh datang, bertumpuk-tumpuk masalah, biarkan, tapi pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak membiarkan kakiku goyah. Nah, ini pertama, saudara-saudara, tidak membiarkan kaki kita goyah. Itu artinya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ada kekuatan bagi kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Ya, ada kekuatan menguatkan kaki kita. Kita bisa terus melangkah, kita terus berjalan, terus kita mencapai masa depan kita. Karena Tuhan yang menolong kita. Nah, coba kalau gunung-gunung, makin takut kita, saudara-saudara. Gunung-gunung yang mengelilingi kita, kita minta tolong sama dia, gak ada pertolongan dari gunung-gunung. Ya, justru kita makin takut, makin takut, makin takut. Tapi kalau pertolongan kita itu adalah dari Tuhan, ya, yang pertama, kaki kita tidak goyah. Ya, kaki kita tidak goyah, saudara-saudara. Itu pengertiannya yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Tidak goyah menghadapi keadaan dunia. Coba kaki kita kadang-kadang sudah goyah. Aduh, bagaimana ini? Mana bisa lagi aku datang kepada Tuhan? Kaki kita goyah. Ya, takut, cemas. Anak-anak melihat sekolah begitu berat. Ya, beda kita. Zaman kita dulu sekolah berbeda. Zaman anak-anak kita sekarang sudah jauh berbeda. Ya, zaman anak-anak kita sekarang sekolah mesti pakai handphone, pakai ini. Aduh, sudah begitu sulit. Ya, tapi percayalah seperti dikatakan, pertolonganku ia adalah dari Tuhan. Gak kakiku goyah, aku terus akan mengejar cita-citaku. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan layangkan gunung-gunung untuk mendapat pertolongan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Dari gunungnya Tuhan naiki atas gunung Tuhan. Pertolonganku adalah dari Tuhan, kakiku tidak goyah. Aku terus melangkah seberat apapun masalah itu, sesulit apapun di sekolah, sesulit apapun di pekerjaan. Aku harus melangkah, aku harus melangkah, aku harus berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang disebut kaki tidak goyah, saudara-saudara. Ya, kaki tidak goyah. Kalau saudara selalu lihat pemazmur ini, ya, kalau pemazmur ini menghadapi begitu berat masalah hidupnya, saudara-saudara sekalian, ya, dia selalu memandang kepada Tuhan. Dia selalu percaya bahwa Tuhan itu yang membuat dia kuat. Coba kalau pemazmur ini Daud, ya, goyah kakinya. Saudara-saudaranya jadi prajurit, dia hanya di padang mengembalakan kambing domba, menghadapi beruang, menghadapi yang lain.
Mestinya kakinya goyah. Aduh, gimana masa depanku? Saudara-saudaraku yang lain sudah jadi prajurit. Aku matilah, aku di kembang hanya begini saja. Nasibku mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Gimana masa depanku? Tapi dia percaya pertolonganku itu adalah dari Tuhan. Dia selalu mainkan kecapinya. Dia selalu berdoa. Ya, selalu katakan dia naik ke atas gunung Tuhan. Dia berseru, dia berdoa. Siapa kira Daud yang hampir dilupakan oleh Isai, gak hampir diingat lagi ketika Samuel bertanya, Isai, cuman ini kah anakmu? Karena semua ini anak-anakmu ini gak dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Lu iya ya, rupanya ada satu lagi. Coba dilupakan, dianggap gak mampu, dianggap gak layak. Tapi kalau dia naik ke atas gunung Tuhan, dia berdoa, dia layangkan pandangannya bukan ke gunung-gunung, tapi dia percaya pertolongan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Ditolong Tuhan, bisa menjadi seorang yang hebat, memimpin bangsa Israel. Dan itu yang gak pernah dia lupakan. Daud sadar dipanggil Tuhan dari padang yang gak ada mungkin harapan ke depan, tapi karena Tuhan yang menolong dia. Dan itu yang gak pernah dilupakan seumur hidupnya. Pertolongan Tuhan menciptakan langit. Tidak kakiku goyah. Dia terus melangkah, terus melangkah. Ketika bangsa Israel kakinya sudah goyah melihat Goliat, Daud sangat takut. Semua orang ketakutan melihat Goliat. Ya, Raja Saul pun kakinya goyah. Semua bangsa Israel kakinya goyah melihat Goliat yang sangat kuat. Tapi Daud kakinya nggak goyah. Siapa dia yang menantang barisan Tuhan ini, katanya? Dia kuat, saudara-saudara. Siapa dia yang menantang barisan Tuhan ini? Walau dia hanya memiliki umban dan batu kecil, tidak ada yang mestinya diharapkan dari itu. Tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya, umban dan batu kecil bisa membuat tumbang itu Goliat. Kakinya enggak goyah. Hari-hari ini jangan goyah kaki saudara. Melihat saudara sekolah, di pekerjaan, di mana kita berada, melihat masalah-masalah yang begitu bertumpuk-tumpuk. Kalau kita percaya bahwa pertolongan kita adalah Tuhan, selalu katakan kakiku gak goyah. Saya harus mampu berdiri. Saya harus mampu melangkah. Saya harus mampu berjuang. Itulah kalau pertolongan kita dari Tuhan. Tapi kalau dari gunung-gunung mengelilingi kita, makin takutlah kita, saudara. Tapi kalau pertolongan kita itu dari Tuhan, yang pertama, ia takkan membiarkan kakiku goyah. Ini yang pertama. Ya, apapun keadaan kita, kami di masa tua ini juga belajar kaki tidak goyah, saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang pertama. Ya, si kita jadi anak Tuhan, kadang-kadang menghadapi masalah kaki langsung goyah. Aduh, nggak lagi mampu aku. Aduh, nggak bisa lagi aku. Udahlah, berhenti di sini aja. Ya, jangan, saudara-saudara. Jangan kaki kita berhenti hanya melihat dosa, melihat kejahatan. Sekarang ini kan gampang begitu, kejahatan di mana-mana, dosa-dosa. Ya, jangan kaki kita goyah karena melihat pergumulan. Jangan kaki kita goyah melihat kejahatan di mana-mana. Jangan kaki kita goyah melihat keadaan di dunia sekarang ini begitu menakutkan kita. Sekarang kan tidak percaya lagi kita. Coba kita lihat di siaran-siaran, kadang-kadang tetangganya, kadang-kadang teman dekatnya menjerumuskan dia. Coba kita lihat, saudara. Ya, teman-teman baik tiba-tiba berbalik karena nggak mendapat keuntungan, dia bunuh, dia berniat jahat. Coba kita lihat di dunia kita sekarang. Ya, tetapi kita, saudara-saudara, karena Tuhanlah pertolongan kita, tidak goyah kaki kita walau banyak pergumulan, banyak masalah. Gak goyah kaki kita melihat dosa-dosa semakin bertambah, kejahatan semakin bertambah-tambah. Iblis kerja lebih dahsyat lagi hari-hari ini untuk menelan manusia, menghancurkan manusia. Iblis bekerja siang malam untuk mencari jiwa supaya manusia itu ditelannya di dalam kebinasaan. Jangan goyah kaki kita melihat semuanya itu, karena Tuhanlah pertolongan kita, saudara-saudara. Apalagi yang kedua,
kita rasakan kalau pertolongan kita ia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang kedua, matahari dan bulan tidak menyakiti kita. Semua yang ada di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini, Tuhan tidak izinkan untuk menyakiti kita. Coba dibaca itu ayat selanjutnya, ayat yang kelima, ayat yang keenam, silakan. Tuhanlah penjagamu, Iya. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perhatikan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Iya. atau bulan pada waktu malam. Yang kedua, saudara-saudara, matahari, bulan, siang, malam, semua situasi di dunia ini, semua keadaan di dunia ini, Tuhan tidak izinkan untuk menyakiti kita. Itu hebatnya kalau pertolongan kita dari Tuhan. Matahari nggak menyakiti kita pada siang hari, bulan tidak menyakiti kita pada malam hari, karena Tuhan itu adalah naungan di sebelah tangan kananmu. Itulah hebatnya kalau pertolongan Tuhan. Tuhan itu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Aduh, kayaknya Tuhan itu dekat sekali dalam hidup kita. Ya. Biar ada situasi, semua musim di dunia ini, ada malam, ada siang, ada hujan, ada kemarau. Semua musim yang ada di dunia ini, Tuhan katakan, seperti siang dan malam tidak menyakitimu. Semua musim yang ada di dunia ini, Tuhan tidak izinkan menyakiti kita. Coba saudara kita lihat, ya, gempa bumi, mati sekian, hancur-hancuran semua. Ya, kalau saudara lihat di berita-berita, aduh, ada temuan longsor, hancur semua, binasa di situ. Ada tabrakan, mati, gak karuan, aduh, keadaan dunia. Kalau bukan Tuhan menjaga kita, semua yang ada di dunia ini justru menyakiti kita. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan, ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau. Bernaunglah di dalam Tuhan. Kita coba hari-hari ini kan ada kita naik sepeda motor, bisa saja mau orang mengganggu kita. Ya, kemana-mana sudah saya kalau naik sepeda motor kadang-kadang ngeri-ngeri juga lihat anak-anak muda ugal-ugalan. Aduh, nggak sayang nyawanya, sudah. Coba, dan kita berdoa, Tuhanlah pertolonganku. Pertama, kakiku tidak goyah melihat masalah, melihat dosa, melihat pergumulan, kakiku nggak goyah. Yang kedua, Tuhanlah naunganku. Gak ada satu pun yang bisa menyakiti, matahari gak menyakiti, bulan gak menyakiti. Semua ciptaan Tuhan ini bukan disediakan untuk menyakiti kita. Karena ada Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menaungi hidup kita. Pertolongan dari Tuhan. Kalau kita mandang pertolongan dari gunung-gunung yang akan mencelakakan, ada gempa bumi, ada apa gunung-gunung yang seringkali menghancurkan kita. Tapi pertolongan kita adalah dari Tuhan, saudara-saudara. Bersyukur. Makanya tema yang kemarin itu, naik ke atas gunung Tuhan, itu sangat indah. Naik ke atas gunung Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mencari wajahnya. Kita diberkati, kita diselamatkan. Kemarin di PA itu sangat bagus sekali. Ya, kalau kita datang, saudara-saudara, naik ke gunung Tuhan, aduh, itu sangat bagus sekali, saudara-saudara. Ya, kita dinaungi, kita dilindungi. Baca dulu sedikit, itu penting sekali. Supaya kalau saudara tidak naik ke atas gunung Tuhan, pasti melayangkan mata ke gunung-gunung. Coba baca dulu kembali Mazmur pasal 24. Ya, Mazmur pasal 24. Jadi hari-hari ini bagi kita pilih saja, naik ke atas gunung Tuhan atau hanya memandang gunung-gunung. Kalau memandang gunung-gunung makin hancur kita, sudah. Tapi kalau naik kita ke atas gunung Tuhan, itu sangat luar biasa. Mazmur pasal 24. Ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat 6, silakan. Demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Iya, ini ke atas gunung Tuhan, bukan gunung-gunung. Gunungnya Tuhan. Terus, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Iya, ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Iya. Orang yang naik ke atas gunung Tuhan adalah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Ada masalah, bertanya sama Tuhan.
Tanyakan Tuhan, kenapa Tuhan kok begini? Ya, kalau sakit tanya, Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan katakan ini. Kenapa ada pergumulan itu? Kenapa ada masalah? Tuhan kasih jawaban. Dan kalau Tuhan sudah kasih jawaban, kita kuat menghadapinya. Oh, karena kamu begini, karena ini begini. Tahu kita, oh ini jawaban Tuhan. Aduh, kesalahanku mungkin ini dikasih Tuhan. Menanyakan Tuhan dan Tuhan kasih jawaban. Dan Tuhan kasih jalan keluar bagi kita dalam masalah kita. Apalagi kalau kita mencari wajahnya. Mencari wajahnya. Ya, gimana menyenangkan Tuhan sampai wajahnya Tuhan dihadapkan kepada kita. Wajahnya dihadapkan memperhatikan hidup kita. Dan kalau ini kita dapatkan, kita akan menerima berkat ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Iya. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Iya. Jadi kalau kita naik ke atas gunung Tuhan, menanyakan Tuhan dan mencari wajahnya, yang kita dapat adalah kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita mendapat keselamatan, kelepasan dari semua masalah-masalah kita. Dan itulah sebabnya hati kita penuh bersyukur atas segala kemurahan dan kasih Tuhan. Ya, tapi kalau kita nggak naik ke atas gunung Tuhan, itulah yang kita pelajari hari ini. Memandang gunung-gunung. Nggak ada pertolongan dari gunung-gunung. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sudah dua kita pelajari, kalau pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertama, ia tidak membiarkan kaki kita goyah. Imani itu. Saya gak goyah, hanya masalah begini aja aku goyah. Putus asa, enggak lah. Ya, kaki saya kuat terus berjalan. Yang kedua, Tuhan menjaga dan menaungimu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Ada naungan Tuhan yang sempurna. Ya, dinaungi Tuhan kita dalam perjalanan hidup kita. Ya, sehingga kita selalu bilang tempat yang paling aman itu adalah dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sebelah tangan kananmu. Saya kapan hari waktu masih Panglong ke sana, ada bibi saya di situ tapi udah pindah. Dia bilang sama saya, "Entah ngomong apa itu." Aku heran sama aku, nak, katanya kalau panggil saya itu nak kalau saya belanja situ, tapi sudah pindah itu bibi Karo itu. Kenapa bi? Aku bilang, ku tengok selalu ada sesuatu di tangan kananmu. Katanya, oh bibi ini aneh-aneh aja. Iya lo bener lo. Oh itu dukun-dukun itu bi. Aku bilang enggak. Selalu ada aku tengok di tangan kananmu, katanya. Kau punya apa? Enggak punya. Aku pendeta bi. Wih pendetanya. Kau nak? Iya, aku bilang. Tapi ada di kananmu. Tidak tahu sudah. Belakangan dia sakit pinggang, hampir nggak bisa berjalan, dipanggilnya saya, nak datang dulu ke rumah. Aku bilang, bi, lepaskan semua di toko-toko ini ada daun-daunan semua ini. Bibi ada sesuatu peliharaan. Enggak nak, katanya. Aku bilang kalau nggak dilepaskan bibi hancur nanti bibi. Iya nak. Jadi gimana cara lepaskan? Nggak gampang bi, aku bilang. Harus saya dipanggil bapak, panggil ibu, panggil semua. Oh enggak, katanya. Berat dia sudah. Dan itulah menikah anaknya, hancur-hancuran, pulang nggak tahu tak kemana, rumahnya sudah dikontrakkan, dan ada lagi panglungnya. Tapi saya heran melihat dia, ya ada di kananmu, ada sesuatu di tangan kananmu, katanya. Saya pendeta, bi, iyanya, datang kami berdoa sudah. Berdoa, ya itu tadi kalau nggak dilepaskan itu, bi, nggak bisa masa depan ini berat, nggak bisa katanya, nggak bisa. Ya, begitulah sudah. Coba. Siapa di tangan kanan kita? Tuhan bilang, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Hebatnya Tuhan itu sudah. Kayaknya kita terus dijaga. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, Tuhan selalu ada di tangan kanan kita. Naungan itu di tangan kanan kita. Inilah kalau Tuhan pertolongan kita. Percaya dan mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertama, kaki kita tidak goyah. Yang kedua, Tuhan menjaga kita sehingga semua yang ada di dunia, matahari, bulan, semua situasi yang ada di dunia ini tidak menyakiti kita. Baik siang, baik malam. Selalu kita berkati kalau ada hujan, kita bilang Tuhan terima kasih hujan ini membawa berkat.
Ada musim kemarau Tuhan. Musim kemarau ini membawa berkat. Siang ini membawa berkat. Malam ini membawa berkat. Semua situasi yang diatur oleh Tuhan bagi kita, semua keadaan yang ada di dunia, selalu kita katakan, bukan menyakiti aku, berarti untuk menjadi berkat dalam hidupku. Kita kadang-kadang kan kena hujan, aduh sakitlah aku. Beneran kita sakit. Tapi kalau kita bilang, semua yang diciptakan oleh Tuhan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, bukan menyakiti kita, berarti membawa berkat bagi kita. Matahari membawa berkat, bulan membawa berkat, hujan membawa berkat, kemarau membawa berkat. Semua situasi, musim-musim yang ada di dunia ini selalu membawa berkat bagi kita. Hanya orang yang mengerti pertolongan Tuhan yang bisa mengatakan itu. Di luar sana, aduh hujan, kok hujan ya Tuhan? Salah Tuhan lagi. Ya, kok kemarau ya Tuhan? Salah Tuhan lagi. Kita jangan. Semua situasi yang ada di dunia, katakan, bukan menyakiti, selalu membawa berkat, selalu memberkati. Karena Tuhanlah pertolongan kita. Itu yang kedua, saudara-saudara. Apalagi yang ketiga? Ya, jangan layangkan mata saudara ke gunung-gunung, tapi mintalah, percayalah, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertama tadi, tidak membiarkan kaki kita goyah. Tuhan naungan kita, di sebelah tangan kita, dan tidak pernah ada yang boleh menyakiti kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-7. Silakan ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Iya. Ia akan menjaga nyawa. Yang ketiga, Tuhan menjaga nyawa kita dari segala kecelakaan, dari semua bencana. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Siapa yang bisa menjaga nyawa kita? Siapa bisa menjaga nyawa kita, saudara-saudara? Tuhan. Tuhan menjaga nyawa kita, menjaga nyawa anak-anak kita, siapapun. Selalu katakan, pertolonganku adalah Tuhan. Tuhan, jagai nyawa kami, jagai nyawa kami. Yang bisa menjaga nyawa adalah Tuhan. Coba kalau nggak dijaga Tuhan, gampang kali, saudara-saudara. Ada ditusuk mati. Ada anak setelah ditusuk mati, dikubur, dicor, pindah-pindahkan badannya kemana-mana, dimutilasi. Coba, ngeri-ngeri loh saudara-saudara. Ya. Tapi siapa menjaga nyawa kita? Tuhan. Karena dialah pertolongan kita. Dari segala kecelakaan kita tidak dibiarkan. Ayat ini berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Karena Ia yang menjaga nyawamu. Hari-hari ini penting kita, saudara-saudara. Katakan, Tuhan yang menjaga nyawaku, engkau sempurna, engkau menjaga nyawaku. Yang ketiga adalah Tuhan yang menjaga nyawa kita. Ya, sampai nyawa kita ini, saudara-saudara, sampai berharga di hadapan Tuhan. Kalau tahu kita nyawa kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, jangan sembarangan kita gunakan hidup ini. Ya, kita anggapnya nyawa kita ini punya kita. Suka kita berbuat dosa, suka kita lakukan yang suka-suka kita. Bahkan bisa kita mempertahankan nyawa kita. Ayat membilang enggak, sedetik pun tidak bisa kita pertahankan nyawa kita. Gak bisa. Yang mempertahankan nyawa kita, menjaga nyawa kita Tuhan. Gak bisa, saudara-saudara. Mungkin uang kita, uang lain. Kemarin saya dengar satu kesaksian di YouTube, sangat luar biasa. Orang kaya, bahwa dia paru-paru sama asam lambung, bawa ke Penang. Anak-anaknya semua kerja. Dia untuk ke rumah sakit pun harus pakai Grab. Dia pikir, ngeri kali hidup ini. Anak-anak kerja punya uang semua. Saya bilang, apalah artinya uang? Aku di rumah sakit ini, anak-anak gak bisa. Mengeluh dia, saudara-saudara. Disuruh anak-anak, temanilah aku. Aduh, Pak kerja, nanti kalau gak begini. Istrinya pun kerja. Lalu dibilang, gak ada rupanya artinya hidup ini. Kalau hanya kerja, hanya cari uang. Menangis dia di telepon istrinya, biar tinggalkan kerja, aku sudah mau mati. Ini gak ada yang bisa, saudara-saudara. Rupanya kalau di mana itu, dia dari rumah sakit itu, telepon dokternya. Dokternya bilang, masuk, walaupun tidak jadwalnya. Dia ada periksa. Menangis dia, udahlah pulang aku. Baiklah aku mati. Kalau mati aku di depan istriku, anak-anakku masih muda. Kalau mati aku di sini gimana? Saudara-saudara. Ya. Nyawa nggak bisa ditolong.
Harta kita nggak bisa mempertahankan nyawa kita. Ya, terakhir dia di kesaksiannya itu dia hanya berdoa, Tuhan, kalau mati pun aku dalam tangan-Mu lah. Nggak ada yang bisa pertolonganku. Dia cerita tentang pertolonganku ialah dari Tuhan. Saya baca pertolonganku ialah dari Tuhan. Dari saudara, dari keluarga, dari ibu, dari istri nggak mampu menolong. Begitu dia percaya pertolonganku itu dari Tuhan, kuat dia pulang. Dokter bilang nggak boleh, tanggung risiko, udah pulang pun aku. Lebih baik aku mati di teman keluarga. Rupanya begitu kumpul anak-anaknya semua sehat dia. Kumpul sama istrinya semua dia ceritakan. Baca ayat ini, pertolonganku ya dari Tuhan, aku kuat, nggak masuk rumah sakit lagi. Saya harus berdoa pertolonganku dari Tuhan. Hidup saudara. Nyawa kita di tangan Tuhan. Nggak bisa di harta kita nyawa kita, di tangan orang nyawa kita, enggak. Ayat ini membilang, Ia akan menjaga nyawa. Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan. Nyawa kita pun Tuhan yang menjaganya bagi kita, saudara-saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir, kalau pertolongan kita adalah dari Tuhan, pertama, kaki kita tidak goyah menghadapi pergumulan, masalah-masalah, dosa-dosa, kejahatan. Tidak usah goyah kaki kita, tetap melangkah karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, semua yang ada di dunia ini, matahari nggak menyakiti kita karena Tuhanlah naungan kita, di sebelah tangan kita. Semua situasi, semua keadaan di dunia, musim-musim di dunia tidak menyakiti kita. Semua akan menjadi berkat. Yang ketiga, nyawa kita juga ada di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ya, dari segala apa yang mencelakakan kita, mungkin sakit, penyakit, apa saja yang ingin mencelakakan kita, orang lain, niat jahat dan semua, Tuhan katakan, Dialah menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang keempat terakhir, ayat 8. Ayat 8 silakan. Demikian Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, terakhir. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, sehingga Dialah menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa ini keluar masuk? Keluar masuk kita keluar kerja. Ya, kita nggak selamanya di rumah. Ya, kita keluar kerja. Ya, di pekerjaan saudara, keluar sekolah. Kemana kita keluar? Tuhan jaga kita. Ya, Dia menjaga. Tuhan akan menjaga engkau keluar dari rumah. Coba kalau berangkat anak kita, aduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Ya, saya kalau si Lia terlambat aja, Lia udah kemana kau? Ya, kadang-kadang nggak di dalam batu si terus sudah di mana kau? Ya, karena kita melihat saudara-saudara di zaman kita sekarang ini begal-begal saudara-saudara. Ya, ada tetangga kami di situ begal sampai tangannya putus saudara-saudara. Ya, putus tangannya. Ya, ada yang lagi, aduh, ngeri-ngeri. Ya, tapi Tuhan berkata, Tuhan menjaga engkau keluar. Setiap kita kerja, kemana saudara kerja, kemana saudara sekolah, kemana kita pergi, biarlah Tuhan menjaga kita, bukan hanya menjaga, memberkati kita waktu kita keluar. Ya, kita keluar pergi sekolah atau kerja, Tuhan berkati kau, menjaga, berkati di pekerjaan ini, berkati di pekerjaan ini. Menjaga masuk, ya, menjaga masuk ke rumah. Setelah kita kerja, kita masuk di rumah kita pun kita dijaga oleh Tuhan. Coba kalau nggak dijaga Tuhan kita di rumah, kita anggap rumah kita aman. Ya, kalau terjadi kecelakaan, coba sudah. Waktu gempa bumi di Nias, ada teman-teman kami layani dulu di situ, sudah. Dia sudah keluar dari rumah, tapi ingat masnya. Maklumlah sudah kalau di Nias itu katanya ada simpanannya. Lihat loh, masku rupanya di dalam. Dia masuk lagi saudara-saudara. Begitu dia masuk ngambil mas, dapat ini masnya, pintu tertutup saudara-saudara. Nggak sempat berteriak. Dia cerita, ketika aku bilang tanganku begini, udah lupa bikin tangan begini saudara-saudara. Udah lupa aku katanya. Jadi gimana? Terperosok saya di situ, kakinya terhimpit di pintu. Jadi waktu datang kami berkunjung, kakinya ini udah gak berfungsi lagi. Kenapa? Ya, hartaku inilah. Rupanya begitu kujual semua hartaku ini, gak bisa cukup untuk membayar kakiku yang sudah patah. Coba, sudah. Begitulah kalau gak dijaga Tuhan.
Ya, saya bilang, kenapa nggak berseru haleluya atau puji Tuhan? Ya, aku ingat Pak Pendeta kalau berdoa mesti begini-begini dulu katanya. Ya, apapun itu saudara-saudara, mari ya, Tuhan yang menjaga kita. Pergi keluar kerja, katakan, Tuhan Engkau menyertai aku di pekerjaanku, di sekolahku, dimanapun aku berada, jagailah hidupku. Orang tuaku sangat menjaga aku. Siapapun, suami gak bisa menjaga, siapapun kita gak bisa menjaga ketika kita keluar. Jauh dari pandangan orang, jauh dari menjaga. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan menjaga engkau pada saat engkau keluar. Menjagai kita. Waktu masuk Tuhan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita giat di dalam bekerja, ataupun kita di rumah, saudara-saudara, mohon Tuhan yang akan menjaga kita. Hari-hari ini kita hadapi, ya, melayangkan pandangan saudara ke gunung-gunung, saudara akan kecewa, putus asa, gak ada pertolongan. Tapi ketika ada masalah, pergumulan, hal-hal yang sangat berat apapun itu, katakan dan percaya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak membiarkan kakiku goyah. Semua yang ada di dunia itu Tuhan tidak izinkan menyakiti aku. Dia menjaga aku berhadap kecelakaan. Dan dia terus menjaga aku keluar atau masuk. Kemanapun kita berada, Tuhan yang menjaga kita. Hari-hari ini pertanyaan kita, saudara-saudara, apa masih percaya kita Tuhan menolong kita? Atau lebih percaya kita gunung-gunung? Lebih percaya kita orang yang kita anggap hebat, yang tinggi, yang kuat? Satu pun tidak ada sanggup menolong kita. Hari-hari ini, mintalah, katakan dengan iman, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kakiku tidak goyah, ya, tangan Tuhan naungan di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti, ya, menjaga engkau terhadap kecelakaan dan menjaga nyawamu, menjaga engkau keluar dan masuk dari sekarang dan selama-lamanya. Pemazmur-pemazmur ini alami. Mari hari-hari ini, saudara-saudara, kekristenan kita bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Kekristenan itu adalah perjalanan. Menjadi orang Kristen adalah berjalan mengikut Tuhan, pengikut Kristus. Itu namanya Kristen. Gak bisa kita ikuti hanya di lembah, di datar, tapi di gunung pun harus kita ikuti dia. Supaya nyata, dia hidup, dia memperhatikan kita, dia merencanakan masa depan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak bagi kita, selalu katakan, pertolonganku bukan dari gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Usahakan untuk selalu naik ke atas gunung Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mencari wajahnya. Apapun masalah saudara, ketika saudara naik ke atas gunung Tuhan, saudara mencari wajahnya, engkau akan melihat berkat-berkat itu berlimpah. Engkau akan dilepaskan, dan terus kelepasan itu bukan hanya dari dunia sampai kekal, dilepaskan dari maut, masuk kita menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Siang hari ini kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, percaya dan katakan, pertolonganku bukan dari gunung-gunung, pertolonganku adalah dari Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Apalagi kalau tidak datang kepada Tuhan, kekhawatiran terus menghimpit. Keadaan terus membuat kita susah-susah. Tapi ketika kita datang mencari Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru kepada kita. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Saudara yang sudah mengerti nyanyian ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan bekerja. Walau kita masih belum melihat, kuasa Tuhan itu bekerja. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami bukan dari gunung-gunung.
Pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Percaya, pandang Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu terbaik, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan asamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya, amin. Engkau percaya kita. Haleluya. Tuhan kerjakan demi kebaikan kita. Walau baru melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya, ku percaya. Bukakan jalan bagi kami Tuhan. Haleluya. Bukakan jalanmu di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh angkat tanganmu, katakan ku percaya Engkau bekerja. Hari-hari ini jangan layakkan di gunung-gunung mendapat pertolongan. Kita kecewa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Kakimu tidak goyah. Dia lindungi, Dia jaga kita. Namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti. Ku percaya. Amin. Haleluya. Jangan goyah hati kita. Biarkan masalah banyak, tetap melangkah, tetap percaya. Lihat kuasa Tuhan menolong hidup kita. Di waktu-Mu yang terbaik. Mari dari atas lagi katakan, saat ku tak mampu, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar mengenal hati-Mu, ajarku mengenal hati-Mu. Percaya jalan-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan asamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggal. Ku percaya, ku percaya. Amin. Hari-hari ini Engkau bekerja bagi kami, Engkau bertolongan bagi kami Tuhan. Walau kami tidak berdaya, walau kami lemah, kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Namun kuasa
aku percaya. Engkau dengar pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Engkau pertolongan kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, pertolongan Tuhanlah yang kami rasakan. Melihat namun kuasa sanggup percaya, ku percaya. Bukti Tuhan jaga jalanku di waktumu yang terbaik. Suruh kawan, mari kita sembah, mari sembah Tuhan. Pertolongan kami ada dari Gunung-gunung tidak bisa menolong kami. Gunung-gunung yang kita anggap tinggi, yang kami anggap kuat, yang kami anggap mampu, tidak bersanggup menolong kami, Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Kaki kami tidak goyah, Tuhan. Semua situasi dunia tidak menyakiti kami. Engkau yang menjaga nyawa kami. Kami tidak menghadapi kecelakaan. Keluar masuk kami, Tuhan. Engkau menjaga kami. Sempurna pertolongan Tuhan. Sempurna pertolongan-Mu menjaga kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang sudah kami lewati, kami jujur berkata pertolongan Tuhan yang ada. Kami boleh ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Bukan gunung-gunung yang menolong kami. Pertolongan kami dari Tuhan. Hari depan kami melihat walau dunia ini makin jahat, keadaan di dunia makin jahat, manusia semakin jahat, manusia semakin najis, tetapi Engkau membuat kaki kami tidak goyah, ya Tuhan Yesus. Masalah-masalah yang terjadi kami tidak goyah, kaki kami terus kuat melangkah berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun keadaan dunia tidak menyakiti kami, apalagi membinasakan kami. Nyawa kami yang Kau jaga secara sempurna. Tidak ada yang bisa mencelakakan kami, bahkan memberkati kami. Keluar masuk kami dijaga dan diberkati oleh Tuhan, supaya kami selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih kehadiran kami. Sejauh mana suara ini dengar, setiap telinga diberkati oleh Tuhan, baik melalui media sosial, kemanapun berita ini, mereka mendapat diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan.